Ketika seseorang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya menghadapkan seluruh anggota tubuh ini di hadapan Allah. Hatinya juga harus hadir. Apa ada yang ketika orang sholat hatinya tidak hadir? Ada. Kadang-kadang sholat Allahu Akbar itu masih teringat, oh iya, kue sekipi belum dibuat. Masih ada ingat yang seperti itu. Maka ketika ingat seperti itu langsung ditepis. Lagi sholat ini, jangan mikiri kue, nanti mikiri kue itu. Ada enggak yang sholat itu tidak ingat apa-apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Fajar Islamiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama bisa mendirikan Qiyamul Lail, di mana Rasulullah SAW menyampaikan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang mau sholat tarawih, kira-kira gitu, mendirikan Qiyam Ramadan, maksudnya adalah siapa orang yang mau sholat tarawih, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan hanya sekedar sholat tarawih, siangnya juga berpuasa. Jangan siang tidak berpuasa, malam ngancam sholat tarawih. Yang seperti itu orang namanya kehilangan modal, mau dapat untung. Modalnya hilang, pengen dapat untung, tidak akan mungkin dia dapat keuntungan. Karena al-faraidu ra'sul mal, disebut dengan yang fardu itu adalah modal. Kalau modalnya tidak ada, bagaimana mau dapat untung? Oleh karena itu puasa iya, qiyamul lail iya, ditambah sholat 5 waktu juga iya. Jangan sampai sholat 5 waktunya ditinggal. Sholat subuh nggak mau, sholat zuhur nggak mau, sholat asar nggak mau, maghrib nggak mau, isya nggak mau, tiba-tiba sholat qiyamul lail. Itu namanya bolong yang seperti itu. Modalnya hilang, mau dapat untung tidak akan mungkin. Nah, lalu bagaimana supaya sholat kita ini bisa sampai di hadapan Allah? Artinya sholat kita ini bisa naik di hadapan Allah bagaimana? Di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan di sana melalui mengutip ulama yang lain, beliau menyampaikan ketika seseorang sholat itu perlu pertama hudurul qalbi. Seseorang yang sholat itu hatinya harus hadir. Kenapa kok hatinya harus hadir? Karena ada orang yang sholat tapi hatinya tidak ikut sholat. Maka orang yang seperti itu sholatnya tidak jujur. Kenapa dikatakan sholat tidak jujur? Jujur itu yang luar dan yang dalam sama. Kalau ditanya di dalam ada siapa? Di dalam ada ayah dan ibu, umpamanya begitu. Memang betul di dalam itu ada ayah dan ibu, itu namanya jujur. Tetapi ketika di dalam ada siapa? Ayah dan ibu. Begitu masuk ayah tidak ada, ibu tidak ada, itu namanya tidak jujur. Namanya jujur itu adalah luar dan dalam sama. Ketika orang sholat itu kan menghadap Allah. Maka ketika kita sholat menghadap Allah, hatinya juga menghadap Allah, roh badannya ini juga menghadap Allah. Ketika seseorang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya menghadapkan seluruh anggota tubuh ini di hadapan Allah. Hatinya juga harus hadir. Apa ada yang ketika orang sholat hatinya tidak hadir? Ada. Kadang-kadang sholat Allahu Akbar itu masih teringat, oh iya, kue sekipi belum dibuat. Masih ada ingat yang seperti itu. Maka ketika ingat seperti itu langsung ditepis. Lagi sholat ini, jangan mikiri kue, nanti mikiri kue itu.
Ada enggak yang sholat itu tidak ingat apa-apa kecuali Allah? Di sini ada yang seperti itu. Kalau ada coba tunjuk tangan. Kalau ada, enggak ingat apa-apa kecuali Allah. Memang ketika orang azan itu setan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing saking takutnya, sejauh-jauhnya pergi. Tapi selesai azan datang lagi. Nanti ketika qomat lari lagi terbirit-birit sampai terkencing-kencing dan sampai tidak terdengar qomat lagi. Tetapi selesai qomat datang lagi untuk menggoda orang yang sholat. Maka bagi yang bisa tergoda akan tergoda, bagi yang bisa digoda akan tergoda. Tapi bagi yang tidak bisa digoda tidak akan bisa tergoda. Kenapa? Karena huzurul qalbi, menghadirkan hati pada saat sholat. Oleh karena itu ketika mulai dibawa oleh setan langsung ditarik lagi. Jangan mikiri kue sekipi, ini sedang sholat ngadap Allah. Dibentak seperti itu hatinya. Yang kedua, setelah huzurul qalbi, syuhudul akli, akalnya sadar. Ini rakaat pertama apa kedua? Harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Ya kalau salat jamaah sih enak. Hadirnya akal ditanggung oleh imam karena yang ngitungi. Ini rakaat pertama, kedua adalah imam. Kalau seandainya makmum lupa ini rakaat pertama apa kedua, udah ikut imam saja. Tapi sebaiknya jangan dilupakan. Harus huzurul akli, syuhudul akli, akalnya harus sadar. Jangan sampai sholat akalnya tidak sadar. Kalau sholat akalnya tidak sadar, maka nanti akalnya akan lari kemana-mana. Ketika imam salah, karena imam tergoda oleh setan, rakaat kedua dibilang adalah rakaat keempat, akhirnya sholat isya 2 rakaat salam, maka makmum harus mengingatkan. Gimana cara mengingatkan makmum? Misalnya imam Assalamualaikum warahmatullah, padahal rakaat kedua itu sholat isya, maka makmum sebut subhanallah. Makmum sebut seperti itu. Kalau yang perempuan tepuk tangan seperti ini. Bukan seperti ini, bukan. Tapi seperti ini. Punggung tangan kanan mengentak perut tangan kiri. Seperti ini. Jangan seperti ini. Apalagi kayak gini. Batal sholatnya kayak gitu. Karena bergerak lebih dari 3 kali. Jadi cukup sekali. Seperti itu saja. Kalau laki-laki tidak tepuk tangan. Subhanallah. Kenapa kok perempuan cukup tepuk tangan seperti ini? Karena suara perempuan adalah aurat. Kalau aurat terbuka batal. Kalau ibu nyebut subhanallah di hadapan orang banyak yang bukan muhrim seperti ini, batal sholatnya. Oleh karena itu jangan sebut subhanallah, cukup tepuk tangan. Kalau seperti kan nggak tahu. Ini suara siapa itu? Nggak tahu. Tapi kalau yang menyuara itu dari mulut subhanallah, oh itu suaranya Ibu Bariyah itu. Umpamanya kayak gitu, tahu yang seperti itu. Tahu, langsung bapak-bapak ini membayangkan, oh ini Bu Bariyah nih, mukanya seperti ini, langsung terbayang mukanya. Nah, laki-laki subhanallah, perempuan cukup tepuk tangan. Inilah perlunya hudurul qalbi dan syuhudul akli. Tidak kalah pentingnya yang keempat. Yang keempat adalah khudu'ul arkan, ngikuti rukun-rukunnya sholat. Jangan tidak ngikuti rukunnya sholat ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Umpamanya orang sholat itu awalnya adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar begitu, diawali dengan surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil sampai waladhdallin amin, terus Allahu Akbar, seperti itu enggak sah sholatnya. Harus khudu'ul arkan, ngikuti rukun-rukunnya. Gimana? Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah, kabira walhamdulillah dan seterusnya. Setelah itu baca surah Al-Fatihah. Setelah itu baca ayat dari ayat Al-Quran atau surah dari surah Al-Quran. Dan seterusnya begitu berulang, berurutan antara yang satu sampai kepada salam. Tidak boleh tidak berurutan. Nah, setelah khudu'ul arkan itu harus ditambah yang terakhir
khusyu'ul jawarih. Anggota tubuhnya itu khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu seperti kalau ada kucing ngincer tikus. Itu matanya sama, seluruh badannya diam sediam-diamnya. Nanti kalau sudah saatnya tepat untuk diterkam baru bergerak. Itulah yang disebut dengan khusyu'ul jawarih. Anggota tubuhnya khusyuk. Tidak boleh sholat matanya toleh kanan, toleh kiri, lihat atas, lihat bawah, muter tawah matanya. Enggak boleh yang seperti itu. Atau sambil sholat tangannya nyumbil-nyumbil kawan kayak gini, nyumbil kawan, dimain-maini seperti itu. Yang seperti itu tidak khusyu'ul jawarih. Anggota tubuhnya tidak khusyuk. Maka seorang yang sholat supaya sholatnya terangkat, maka harus menghadirkan 4 hal. Yang pertama tadi adalah hudurul qalbi, hatinya harus hadir dalam sholat itu. Yang kedua syuhudul akli, akalnya harus sadar. Dan yang ketiga khudu'ul arkan, harus ngikuti rukun-rukunnya sholat. Dan yang keempat adalah khusyu'ul jawarih, anggota tubuhnya khusyuk. Orang yang ketika sholat tidak menghadirkan 4 ini, maka dia adalah sholat tapi sholatun lahin, sholat tetapi lupa, enggak ingat kalau dia sholat. Tetapi kalau dia bisa menghadirkan 4 ini, maka dia adalah sholatun tamatun, sholat dan ia sempurna di dalam sholatnya. Oleh karena itu ketika kita sholat jangan lupakan 4 hal ini, supaya sholat kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri sholat yang diterima oleh Allah adalah ketika sholatnya ikhlas karena Allah. Ketika dia sholat lillahi ta'ala, ketika dia puasa lillahi ta'ala, ketika dia berzakat lillahi ta'ala, melakukan apa saja ketika ia lakukan lillahi ta'ala, maka perbuatannya itu, ibadahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak lillahi ta'ala, rudda, sholatnya, zakatnya, sedekahnya akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan ini semuanya lillahi ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.